7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Like that. Selamat datang di Duo Rusuh, tempat tongkrongannya orang-orang cinta damai. Jadi hari ini tuh kita mau bahas konten horor. Kenapa kita bahas horor? Karena udah mulai ada yang request, Ada yang request kayak coba masukin horor dong gitu kan. Karena tahu menarik. Yang sebenarnya bukan gua, jujur horor ini bukan gua banget gitu. Sebenarnya bukan kita banget sih. Oh, lu juga enggak berarti ya? Bukan kita banget berarti. Karena menurut gue kayak pengalaman horor hidup seseorang itu pasti ada alasan di baliknya. Mungkin kita harus pikir rasional dulu dong. Rasional. Kayak ada pasti. suara-suara aneh, ya mungkin tuh suara orang lain. Lebih nggak kayak kurang percaya Iya, lah. kayak kurang percaya kayak Gitu kan. apa sih horor itu kayak nggak jelas lah pokoknya kayak. Iya, kayak nggak- ada alasan tertentu lah. Iya, nggak kayak orang-orang IndiHome gitu loh. Iya kan. Bukannya kalau kami nggak percaya alam gaib ya, kami percaya. cuma kan pasti ada Untuk mengusik kami itu kan yang nggak percaya sih. lebih jelas gitu. Iya, Alasan yang lebih jelas. Pikirnya lebih ke cuman emang seumur gue hidup sih gue emang ada cerita yang nggak bisa gue lupain yang menurut gue mungkin salah satu yang paling serem menurut gue. Karena sampai saat ini gue belum nemuin jawaban rasionalnya sih. Walaupun sekarang gue udah kayak bodo amat sih, kayak Ya udah. ya udah gitu. kan. Cuman di kala itu, posisi itu kemarin emang deg-degan banget. Sempat merasa shock. Kayak shock banget, gila parah banget. Jadi gitu. untuk yang request ya kita cuma bisa ngasih cerita horor ya pengalaman Pengalaman kita kita aja, bukan pengalaman orang lain, bukan dari cerita-cerita ya sekitarnya aja gitu. Menurut kita yang kayak ya memukul kita lah, Ya, mengejutkan gitu lah. lumayan bikin kita Merinding dikit-dikit lah ya kan. geli-geli lah. Iya. Dari lu deh. Mungkin boleh diceritain menurut lu apa pengalaman yang horor lu pernah alamin? Kalau gue sih ada satu hari kejadian ya. Jadi ceritanya itu kan, gue tuh kan satu keluarga kan ada 5 orang tuh, 3 bersaudara nih, gua, adik gue 2. Nah, jadi adik gue yang paling kecil itu dia kena penyakit, nggak tahu asma nggak tahu sinus gitu, kayak sesak tapi bukan asma, bukan paru-paru, kayak di hidungnya itu sinus berarti ya. Sinus kayaknya. Ya mungkin lah ya. Penyempitan ini. Sampai dokter bikin kebijakan buat diopname di rumah sakit selama 3 malam kalau nggak salah, 4 hari 3 malaman tuh, gue lupa soalnya udah kejadian lama banget. Nah terus gue kan lagi nongkrong, tiba-tiba dapat telepon dari orang tua gue kan, kayak bang, ini kami sekeluarga mau nginap di rumah sakit nemenin adek, gimana abang mau ikut nggak? Terus gue bilang ya enggak dong, karena menurut gue rumah kosong, Bebas. sepi, Rumah kosong. bebas, mau ngapain aja Terserah. gitu kan. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue pulang nongkrong tuh sekitar jam 11 sampai jam 12-an itu kan. Sampai rumah dan langsung tidur dong, main game dulu, ngelakuin hal-hal yang kita inginkan. Cuman gue tuh mungkin perasaan gue doang apa gimana ya, cuman di kamar gue tuh emang agak sedikit aneh sih. Kalau misalkan gue begadang jam 1 atau jam 2-an gitu belum tidur, kayak ada alarm alami gitu nyuruh gue tidur. Entah ada benda jatuh, suara apa gitu, kayak alarm alami kan. Cuman malam itu Ada alarm juga? Apa nggak ada alarm? itu bukan alarm lagi men. Jadi cerita itu gini, Peringatan berarti? gue udah mau tidur nih kan, gue udah mau tidur, gue kelas HP, gue cas, tutup pintu, nyalain AC, matiin lampu, ya kan, matiin lampunya. Terus itu posisinya gue belum punya lampu tidur ya, punya lampu tidur, jadi ya tidur tuh gelap banget gitu, ya gelap banget sih, karena ada cahaya dari luar juga kan. Nah, udah tuh gue mau tidur kan, dari tiba-tiba ada suara benda jatuh dari atas lemari gue. Jadi gue tuh kan kayak naruh body, bedak, kita kan di atas lemari kan, jatuh satu, petak. Yang gue masih mikir, ya lah biasa, malam kemarin juga udah sering gitu kan. Jatuh lagi, tak. Cuman gue mulai merinding dong. Doa, oke, ini lupa doa lah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, oke. Nah, anehnya
tiba-tiba ada suara aneh di luar jendela. Luar jendela. Kayak suara binatang tapi bukan binatang. Karena gue nggak tahu itu suara apa. Gue binatang apa sih ini tuh gitu. Kayak gue nggak tahu gitu. Kayak gue pernah kemah di hutan, pernah naik ke gunung. Gue tahu suara-suara serangga sekitar, hewan-hewan sekitar. Gak pernah dengar suara itu. Itu gue lupa suaranya gimana, cuma aneh banget. Kayak suara orang, tapi nggak mungkin orang ngomong itu loop kan. Kayak burung gagak kayak kan ngak. Nggak mungkin orang ngak terus gitu kan. Nggak mungkin orang ngomongnya looping gitu kan. Dah terus itu gue nggak takut dong. Aku takut. Langsung matiin lampu, nyalain lampu. Biar berani kan, nyalain lampu. Itu lagi. Nah udah baca doa lagi tuh ya kan. 2 kali. Udah baca ayat kursi sekarang. Baca Ayat kursi sekali. Ada trikul juga kan, trikul. Terus tiba-tiba suara pintu tuh kayak ada yang mau ngebuka gitu. Ngegedor. Jedek bukan, kayak kan pintu itu kan nggak pernah ketutup rapat ya. Mau ditutup kayak gini pun pasti kayak ada longgar-longgar gitu kan. Jadi kayak pintu itu digiringin jedek. Oh iya, ngerti. Emang sih bisa dipikir mungkin angin. Tapi ya udahlah, gue udah lumayan takut kan. Gue kunci, gue slot yang slot kenceng dong nggak sih, yang harus didorong dulu baru di slot. Jadi itu nggak akan gerak lagi pintu nggak akan gerak lagi. Udah kayak gitu, gue baring lagi. Nah, aneh nih. Angin kenceng nih malam itu, tapi nggak hujan. Tiba-tiba ada suara-suara di jendela gue tuh, ada suara ranting pohon gitu kan. Karena emang ada pohon kan sebelah rumah gue. Seletak. Ya elah suara ranting, bodo amat ya kan. Sampai ada satu suara yang bikin gue merinding banget. Suara apa tuh? Tiba-tiba di jendela tuh kayak ada suara orang lempar batu. Dar. Kaget dong gue kan. Kaget. Anjir, ini suara apaan gitu kan. Tapi mungkin orang iseng sih. Nah itu. Terus gue jalan. Mau buka gorden nih, ya kan. Cuman gue udah kepikiran banyak tuh. Gue takutnya ya ada orang di bawah emang lempar batu, tapi pas gue buka gorden, orang itu ngeliatin sambil senyum. Kan serem banget tuh. Iya, kayak pembunuh berantai gitu kan. Cuma ya udah, gue bismillah. Pas gue buka gordennya, lu tahu jendela gua yang itu slotnya itu susah. Dua-duanya kebuka lebar. Lupa, mungkin lo lupa. Gak mungkin lu, orang mau tidur sendiri nggak mungkin dong. Gue juga maghrib tuh udah langsung slot nih, karena kan ya namanya maghrib kan harus tutup jendela ya. Kebuka lebar nih, gue langsung kayak Allahu Akbar ya Allah, sambil tutup mata nih. Allah ya Allah, tutup jendela, slot bodo amat, gak ngeliat apa-apa. Tutup gorden, ayat kursi 3 kali, ayat kursi terus. Nyalain TV, nyalain laptop, nyalain HP buat nonton. Biar rame. HP buat motovlog. Laptop buka lagu, TV buka siaran yang masih keputar aja deh. Ya kan. Udah tuh, ya Allah. Tutup selimut lagi, tutup guling lagi di telinga. Makin rame suaranya itu. Lu tau gak sih Iya kan lu motor laptop HP ya rame dong. Iya, gue tahu dong suara dari orang motovlog, suara dari musik, sama suara dari film di TV ya kan. Tapi ini suara kayak ada orang ngobrol, kayak ada orang yang ngetawain gue gitu. Kayak ibaratnya tuh emang jin-jinnya kayak ya takut gitu. Syukurin. Iya. Tapi kok pas gue buka selimut, hening. Nah, kocak kan? Gue tutup lagi, rame lagi suaranya. Udah gue bodo amat. Tiba-tiba suara tuh hening, nyaman, rasa takut gue hilang. Gue heran, kenapa nih? Apakah ada malaikat yang datang? Nolong lu. Iya, nolong gitu kan. Tentunya. Atau gue udah dipanggil ke surga, gitu kan. Tahu-taunya azan subuh berkumandang. Wajar dong, azan kan buat setan berlarian kan. Gue tenang tuh, alhamdulillah akhirnya azan juga, akhirnya gue tidur, nggak sholat. Karena tenang. Kurang ajar sih. Ya, tapi akhirnya besoknya gue nggak takut lagi, karena gue bawa teman gue. Gue suruh teman gue nginep, dan temen gue yang ngalamin hal serupa. Mungkin setannya bilang kayak, yang orang ini kita udah jailin. Iya, yang ini lagi nih. Yang ini orang baru nih. Belum ada nih. Ayo kita jailin yang ini. Iya, kayak gitu lah.
gitu aja sih. Baru sampai sekarang gue udah bodo amat sih kalau ada hal kayak gitu lagi, karena emang kayak emang Tapi gak ada gangguan masih sempet digangguin lagi. Nggak lagi. ada lagi. Mungkin Nah. mereka juga udah mikir kayak nih orang udah lulus tes, udah bosen. udah bosen nanti gimana. Apalagi yang pas jendela kau buka itu bukannya horor ya, nyusahin jinnya ya. nyusahin jinnya. Kenapa dong. tuh? Kan kata lu kan Slotnya keras, benar. slotnya keras. Yang kiri, kan? yang kanan emang enak. Yang kiri, gua nggak pernah buka jendela yang kiri sama sekali soalnya. Itu kan maksudnya kalau gua jadi jin juga kayak gua pengen jalin apa nih? Kan barang udah jatuh tuh. Iya. Abis itu Udah butuh tenaga tuh ya. ini apa pintu udah Pintu udah. digedor-gedor, apa lagi coba? Jendela belum kan? Cuma mau digangguin jendela, di slot. Iya. Ya udah capek noh, buka dulu noh. Kan? Apalagi kata lu keras jadi udahlah udahan gitu, nyerah udah forfeit. Ya itu pengalaman itu lu berarti. dari gue sih, cerita singkat aja emang. Kalau dari lu gimana? Lu Kalau ada dari cerita? gua ada sih, itu waktu kuliah gua semester 5. Semester berapa ya? Pokoknya tahun Iya, semester tahun 2, Heeh. tahun 2 semester 3. 4 apa 3 gitu. Pas gua masih di Malaysia, gua tuh lagi nyoba yang namanya ruqyah diri. Kenapa tuh? Nggak tahu, Ya, nggak tahu, pengen aja, oke, aja yuk. gitu. Katanya kan kayak kalau misalkan males atau apa sering-sering pokoknya capek-capek gitu Udah. kan. Pokoknya kayak Oh, gitu oke. kan. Di situ ya udah gua cobain ruqyah diri. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, matrikul gitu kan. Semuanya 3 kali gua baca gitu kan. Di kamar nih, posisinya di kamar siang-siang. Yang nih ya. Siang. Ya. Siang di kamar. Gua duduk gitu kan. Di situ gua baca. Baca. Yang pertama udah selesai nih. Udah kan harus apa namanya ngelus-ngelus gitu kan seluruh badan kan sambil baca. Selesai baca ditiup gitu kan. Udah yang pertama gue sendawa. Di situ ya normal aja gitu Normal kan. aja ya. Mungkin Orang- lagi masuk angin. Iya, namanya kita belum makan aja bisa sendawa gitu kan. bener. Normal. Yang kedua ini gue selesai yang kedua ada yang ngetok pintu gue. Habis itu normal, gue masih berpikir jernih. Kenapa masih berpikir jernih? Emang siang itu mau ke sore tuh, itu tuh gue janjian sama teman gue. Gue janjian sama teman gue mau nongkrong gitu kan. Jam 4 mau nongkrong. Jam 4-nya sana itu jam 3 sini gitu. Udah kayak gitu. Ini ketok, tek. Tapi ketoknya bukan kayak orang pada umumnya, ngerti nggak sih? Lo kalau orang pada umumnya kan gitu kan, Terus langsung manggil Ray gitu, Ray, gitu. gitu kan. Kalau nggak, atau kan langsung buka biasanya tuh. biasanya langsung buka. Kalau kekunci, bukain dong. Ya. Kan kalau gua sama temen gua kan di sana manggilnya Hanif ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan manggil Hanif, teman dekat ya. Teman dekat di sana kebanyakan manggil Hanif. Nah, gua tuh kalau temen gua ini emang petakilan sih orangnya. Jadi ya ngetok, habis itu langsung buka. Biasa nggak gua kunci gitu kan. Apalagi nongkrong gitu kan, dia jemput gua. Oke. Ini kok nggak dibuka-buka sama dia. Ketoknya Cuma juga, diketok doang. ketoknya juga nggak normal. Ketoknya cuma gini nih. 3 kali. Terus manggil Nip. Nggak manggil, cuma ketok aja. Ketok doang. Terus gua sengaja diamin. Usil, Usil. kurang ajar gitu kan. Temen gua ada aja. Habis itu yang ketiga kali akhirnya nggak dibuka gitu kan. Ya udah gua lanjutin dong 3 kali. 3 kali. Lanjut zikir ya. Enggak baca itu. Ruqyah diri. Kayak gitu. Yang ketiga kali nih tiba-tiba nggak enak mulut gua. Nah, betul. Ada yang nyangkut. Terus gua gitu kan. Terus pas gua lihat ada rambut panjang keluar dari mulut gua gitu kan. Gila. Terus gua mikirnya kayak dipengelet biasa gitu kan. Enggak, maksudnya kalau kita makan atau apa kan ya, pasti ada gitu kalau kan. makan sih wajar. Ya enggak, maksud gua kayak mungkin angin gitu bawa rambut. Ya kan. Iya, kan masih rasional. Gua nggak mau Oke. ketakutan gitu kan. Oke. Udah kayak gitu selesai. Udah. Gua habis itu mau dengar ceramah. Gua lagi seneng waktu itu denger ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Pas gue nyalain laptop, set gitu kan, gue denger ceramah tuh tentang jodoh. gue denger, ada yang ngetok lagi, 3 kali lagi. Itu pelan, bener-bener temponya pelan, tek. Terus kan gue udah,
ini siapa nih, nggak bener, Siapa nih, nggak bener nih. ngejailin gitu kan, Iya. ngejailin. Pas gue mau ke sana ada suara cewek. Gue posisinya tuh di asrama cowok, dan cewek yang gue tahu kalau ada di asrama cowok itu tuh tukang bersih. Oke. Dan manggilnya bukan Hanif atau Aziz gitu, atau ya Jadi nama-nama. kalau ini kalau misalkan kalau emang ibu-ibu bersih juga pasti manggilnya D Dek gitu kan. Ini Nah ini manggilnya enggak, ini manggil nama gua tapi cuma Ray gitu kan. Manggil nama gua kayak kan ketok nih, udah selesai ketok, tak. Gue mau jalan ke pintu, itu manggil Ray. Suaranya bener-bener tuh lembut, suaranya lembut. Terus kan gue di situ, siap. gue balik lagi ya udah denger ceramah gitu. Set. Di situ gue WA nih, temen gue WA. Iya. Bro, lu Yang udah ngejailin nyampe? lah. Oh. Belum, ini baru mau OTW. Ini yang ngetop bukan dia berarti. Habis itu udah, Anjay. pokoknya udah gue lupain gitu kan, Hari ketiga, gue masih rutin tuh, ruqyah diri gue masih rutin. Dan gue ngelakuin satu hal lagi yang namanya zikir pagi petang. Gue ngelakuin itu. Nah jadi posisinya ini malam, gue ke kamar temen gue. Rencananya waktu itu gue lagi baca surat Al-Mulk. Emang dia kan dari pesantren, mungkin maksud gue bisa perbaikin kalau gue ada bacaan yang salah atau gimana gitu. Nah udah selesai itu, gue bilang sama dia kayak tertahajud bareng yuk gitu kan. Ayo bangunin ya kalau bangun gitu kan. Udah, gue akhirnya nginep gitu di situ kan. Gue nginep, gue pasang alarm. Di sana gue bangun jam 4 tuh jam 3 sini gitu kan. Gue bangun, akhirnya gue bangun set. Gara-gara alarm. Gue kalau masang alarm itu gue pegang HP-nya, jadi getar, abis itu suara gitu kan, dan gue tuh deketin di sini nih, jadi ya pasti bangun. Iya, pasti gitu. bangun. Udah kayak gitu gue bangun, udah Conge anjir kalau nggak bangun. pas gue buka mata nggak bisa gerak. Gue bangun masih gini, tangan gue masih gini tapi nggak bisa gerak. Lucid dream. Iya, orang bilangnya ketindihan atau apa-apa. Oke. Kalau gue mungkin kecapean, gue udah, percaya sih lanjut. kecapean. Lanjut. Udah capek banget gitu kan. Udah kayak gitu, ya nggak bener nih gitu kan. Ya nggak bener. Habis itu gue akhirnya baca ayat kursi. Gue baca ayat kursi, bisa gerak tangan kanan, gue matiin. Tapi yang kiri kagak bisa. Jadi kok nggak bisa gerak yang ini gitu kan. Terus gue paksa gini. Bisa. Dua-duanya bisa. Oke, terus? Gitu kan. Akhirnya gue berdiri ambil wudhu, gue bangunin temen gue, taruhlah namanya Fulan gitu kan. Fulan, bangun. Nggak bangun, gue bangunin lagi. Fulan, bangun nih. Iya. Katanya mau tahajud, ayo dong gitu kan. 5 menit lagi. Oke. Ya udah. Akhirnya gue di situ, udah deh gue tahajud aja sendiri gitu kan. Akhirnya gue tahajud, udah selesai. Gue inin dia lagi. Bangunin dia lagi dong. Bangunin lagi. Mau tahajud nggak? Bangun cepetan. Iya 10 menit lagi. Loh kok nambah gitu kan? Tadi 5 menit sekarang 10 menit. 10 menit lagi gitu. Udah. Terus? Udah kayak gitu. Akhirnya gue bete kan. Gue bete, ya udahlah buka YouTube gitu kan. Buka YouTube lihat-lihat orang main game, udah kayak gitu. Tiba-tiba azan. Oke. Azan subuh ya nggak jadi nih orang tahajud. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting subuh deh gitu kan. Subuh bareng. Gue bangunin lagi. Gak bangun juga. Oke. Masih sama, dia bilang iya. Tapi nggak pakai 10 menit atau 5 menit lagi gitu kan. Terus itu udah deh, gue aja deh sendiri dulu gitu kan. Wudhu, kamar mandi, balik lagi sholat akhirnya subuh. Gue bangunin lagi, pokoknya ada 5 kali gue bangunin, 5 sampai 6 kali gue bangunin. Habis itu dia nggak bangun juga. Padahal gue udah bilang subuh udah subuh. Okay. Oh iya, tidur lagi selimutan gitu. Ya udahlah, biarin lah. Gitu kan, gue udah bangunin. Akhirnya gue zikir pagi habis subuh kan. Udah zikir pagi, pas gue baca yang subhanallah, alhamdulillah itu 33 kali. Ada yang ngetok pintu kamar. Ini pintu kamar dia loh, bukan pintu kamar gua. Ada yang ngetok.
sama, temponya sama, tak tak tak. Itu gue merinding di situ, gue merinding, benar-benar merinding. Udah kayak gitu, apa namanya, gue akhirnya denger ceramah habis zikir pagi. Udah kayak gitu, pas gue denger ceramah, pas lagi buka laptop lagi, itu ada yang ngetok lagi sambil manggil lagi, cuma manggilnya beda. Iya. Reyhan. Sedangkan itu kamar temen lu. Kamar teman gue si Fulan. Dan nggak gitu kan. mungkin ada orang tahu lu lagi di Fulan. Iya. Oh, gue ngelewatin. Ini kan gue bangunin 5 sampai 6 kali kan gue Iya, bilang. Itu pas subuh. Gue lupa. Pas subuh itu gue bangunin. Gue bangunin si Fulan nih. Lan bangun gitu kan. Habis itu nggak bangun juga. Tapi gue tetap bangunin soalnya subuh gitu kan. Yang sampai akhirnya tadi gue nyerah. Gue bangunin. Habis itu dia bangun. Dia bangun sambil senyum. Anjir. Dia bangun sambil senyum, mungkin nggak enak gitu kan, kayak, aduh udah berapa kali iya aku udah bangun gitu kan. Terus sholat ya. Ya. Bukan dia bilang kayak iya sholat, dia bilang kayak gini, kan gue bangunin nih, gue guncang-guncang, Lan bangun, iya udah bangun, tapi kayaknya ini bukan Fulan deh. Anjir, gitu itu dia bilang kayak gitu. Bos. Itu gue aduh. Lu sokap. Itu makanya gue sebelum sesudah itu makanya gue langsung sholat subuh gitu. Sholat subuh zikir pagi gitu kan. Nah, pokoknya pengalaman gue yang paling horor ya di situ gitu. Apalagi Tapi lu akhirnya lu ngomong gak sih ke temen lu kayak lu nyadar gak sih gitu? gua ngomong ke dia, bro kan waktu itu udah gue bangunin 3 kali, lu kenapa nggak bangun? Terus katanya mau subuh bareng. Kapan lu bangunin gua subuh? Anjir. Gua inget lu bangunin gua tahajud, gua inget. Subuh nggak inget. Anjir, berarti emang selama dia ngomong 5 menit itu emang dia nyadar. Tapi emang ketika waktu kayak apa? Yang bangun senyum mungkin senyum ya. itu dia nggak nyadar tuh ya. Dia nggak tahu kalau itu dia anjir. Itu habis senyum sokap pokoknya lu. gue sholat subuh denger ceramah, dipanggil lagi gue. Diketok gitu ya. Diketok lagi. Wah, gila. Itu habis diketok lu gimana tuh reaksi lu? Udah, gue tunggu pagi sampai jam 8 di situ gue. Gue jadi gue buka sih, ini mulu apa sih? Enggak, gue sampai jam 8 di situ. Di kamar teman gue. Lagian enak juga kan, kamarnya dingin gitu, lantai 2. Itu udah gue cabut ke kamar gue lantai 7. Ya, Mungkin itu sih sekian pengalaman gue sih. Kalian boleh nilai sih apa pengalaman kami mana yang lebih horor gitu, mana yang lebih ngeri gitu. Ya mungkin sekian aja sih. Ya mohon maaf sih kalau misalkan emang nggak bisa bikin nuansa horor karena emang kita bukan yang horor vibes gitu kan. Cuman ada cerita aja gitu. Pengalaman lah gitu kan. Mungkin ya bagi beberapa orang emang tertarik gitu kan. Mungkin bagi Indihome tertarik. Oke, cukup sekian aja. Terima kasih sudah menonton. Ya, see you next time. Tetap. Ya udah. Tetaplah berpikir rasional setiap saat, walaupun kamu tidak tahu apa arti rasional sebenarnya. Hahaha.